Selamat malam, Romo Nano, Suster, Bapak Ibu, dan sahabat-sahabat muda yang terkasih, dimanapun Anda berada. Salam damai sejahtera dan selamat berjumpa kembali dalam Warung Selasa Malam, Warung Kita Bersama. Bagi yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan selamat menikmati dan mencecap-cecap sajian bernutrisi yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iman kita. Minggu lalu, kita sudah bersama-sama belajar dari bab 10, apa yang terjadi ketika kita berdoa. Romo Nano sudah membimbing kita mengupas satu demi satu 8 unsur yang terjadi ketika kita berdoa. Sesuai arahan Romo minggu lalu, semoga sahabat-sahabat webinar sudah mempraktekkan dan mencermati. Apakah salah satu atau bahkan mungkin salah 2 dari 8 unsur tersebut sudah terjadi dalam doa-doa harian sahabat-sahabat webinar semua. Malam hari ini kita sudah memasuki bab 11 dari buku Belajar Berdoa karya Pater James Martin SJ tentang bagaimana saya tahu itu Tuhan. Jeli mengenali suara Tuhan. Tuhan berkomunikasi dengan kita tidak hanya melalui doa, tetapi juga melalui kegiatan lain selain doa, seperti melalui relasi dengan orang, pekerjaan, alam, membaca buku, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, kita diundang untuk peka dan memberi perhatian pada segala cara yang bisa digunakan Tuhan untuk berbicara kepada kita. Sebuah pertanyaan penting, bagaimana aku tahu suara itu datang dari Tuhan ataukah dari diriku sendiri? Bersama Romo Nano SY malam hari ini, kita diajak untuk mendalami dan mengupas tuntas bab 11. Jeli mengenali suara Tuhan dan peka membedakan suara yang berasal dari Tuhan dan dari roh jahat. Baiklah, sahabat-sahabat webinar yang terkasih, seperti biasa sebelum webinar ini dimulai, saya akan membacakan tata tertib webinar. Yang pertama, mohon merename sesuai dengan nama sebenarnya. Yang kedua, mohon menonaktifkan mikrofon selama sesi berlangsung. Yang ketiga, apabila Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda ingin menyampaikan pertanyaan ataupun refleksi, bisa langsung menuliskannya di chat room. Baik, mari kita satukan hati, kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas perlindungan dan penyertaan-Mu yang penuh kasih. Kau jamah dan berkomunikasi dengan kami lewat doa dan kegiatan kami selain doa. Namun, bagaimana kami tahu itu Tuhan, roh jahat, atau suaraku sendiri? Tuhan, berikan kami hikmat dan kemampuan dengan jeli untuk mengenali suara-Mu. Utuslah roh kebijaksanaan agar kami memahami kehendak-Mu serta mengikuti jalan-Mu. Doa ini kami serahkan kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Santo Ignatius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabat webinar yang terkasih, sebelum kita menyapa Romo dan mempersilahkan Romo untuk memulai sesi malam hari ini, mari kita saksikan sharing video dari sahabat webinar yang berbagi pengalaman dari membaca buku Belajar Berdoa. Sharing malam hari ini dari Bu Sri Rejeki, beliau dari
Paroki Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci, Semarang. Kakak Mika boleh minta tolong sharing videonya. Saya Mari Irawati dari Jakarta. Setelah membaca buku James Martin bab 11, saya menjadi mengerti bahwa ada desakan roh jahat dan roh baik yang selalu ada dalam kehidupan kita. Saya selalu merasa khawatir berlebihan karena saya pernah menderita sakit berat. Tapi setelah membaca buku James Martin, saya menjadi sadar bahwa saya harus melawan roh jahat itu. Saya harus percaya suara Tuhan pada waktu saya berdoa untuk mengusir rasa khawatir yang berlebihan, sehingga saya menjadi lebih tenang, lebih punya pengharapan, tidak akan sakit lagi. Terima kasih buku James Martin yang telah membantu saya untuk lebih mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan saya dan tidak mendengarkan desakan roh jahat yang selalu membuat saya khawatir. Terima kasih buku James Martin. Terima kasih Mika. Oh ya, terima kasih Bu Mari untuk sharingnya. Mohon maaf sahabat-sahabat webinar. Sharing malam hari ini dari Ibu Mari Irawati. Terima kasih Bu Mari untuk sharing pengalaman membaca buku belajar berdoa. Baik, Romo Nano, selamat malam Romo. Selamat malam Yuda, apa Apa kabar? kabar Romo? Baik Romo, terjadi kesalahan teknis. Oke, gak apa-apa. Kita masih manusia semua. Baik, Romo, silahkan Romo, kami sudah siap mendengar pembelajaran malam hari ini. Baik. Yuda, terima kasih ya kamu sudah mengantar kita semua untuk masuk bab 11. Dan terima kasih kepada Ibu Irawati yang sudah membaca bab 11 dan juga terlebih-lebih bisa menyebut dua suara atau dua gerakan pikiran atau dua gerakan batin yang ada di hati. Dan dua gerakan itu adalah satu dari roh jahat dan dua dari roh Tuhan sendiri. Tadi Ibu Irawati sudah menjelaskan bahwa kalau dari roh jahat biasanya berciri salah satunya adalah membuat kita khawatir, cemas, gelisah, takut, nggak punya pegangan. Sementara roh Tuhan pasti kebalikannya, lebih percaya, lebih punya harapan, lebih ada optimisme. Maka kalau seorang Ibu Irawati yang usianya pasti bukan 25 tahun lagi, tapi sekitar 70. Kalau Ibu Irawati yang sudah berusia sekitaran 70 saja bisa, maka saya mengandaikan yang lebih muda, semoga lebih jeli melihat, merasakan, mendengarkan dua roh yang berbeda yang ada di dalam diri kita. Sekali lagi terima kasih Bu Irawati. Mohon teman-teman yang lain mau membagikan pengalaman Anda membaca buku. Untuk minggu depan bab 12, tetapi andai kata boleh enggak saya berbagi pengalaman bab 3? Boleh. Bab 7? Boleh. Yang penting Anda membaca satu bab, mendapatkan sesuatu yang menarik, dan Anda berbagi dengan kami. Kami tunggu kiriman video Anda. Teman-teman sekalian, sebelum saya masuk ke bab 11, saya mau bercerita sedikit tentang
slide yang selalu muncul setiap kali kita hadir di warung Selasa malam ini. Slide itu berisi tentang himbauan undangan untuk sumbangan kasih. Seperti selalu dikatakan, sumbangan kasih dari Anda semua itu bertujuan untuk membantu pembiayaan pendidikan para calon anggota Serikat Yesus. Ini cerita singkatnya. Kalau seorang anak masuk Serikat Yesus, itu dia masuk tahap namanya novisiat, berlangsung selama 2 tahun. Dan 2 tahun itu pasti sudah ada biayanya, karena beras tidak gratis. Kalau mau makan makanan bergizi gratis nanti ketakutan untuk keracunan, maka ya harus membeli, ya kan, gula, pelajaran. Dan kalau sudah lulus, maka masuk belajar filsafat di Jakarta 4 tahun. Selesai belajar filsafat, masuk tahun kerasulan 2 tahun. Lanjut studi teologi 3 tahun. Kemudian ditahbiskan menjadi imam, seperti yang ada di gambar. Yang ada di gambar itu ada Uskup Agung Semarang Monsinyur Rubiatmoko, lalu ada Kardinal Julius Darmoatmodjo, dan yang tengah berambut putih itu pimpinan tertinggi Serikat Yesus, Romo Arturo Sosa, orang Venezuela. Dan waktu itu hadir untuk misa tahbisan imamat. Jadi, sumbangan kasih yang Anda berikan itu untuk pembiayaan kurang lebih selama 11 tahun itu. Mengapa kami meminta bantuan donasi dari Anda? Kan Serikat Yesus punya banyak uang. Saya jelaskan. By design, jadi memang dirancang, direncana oleh pendiri Serikat Yesus, Ignatius Loyola. Serikat Yesus sebagai sebuah ordo itu tidak boleh mempunyai mesin uang. Mesin uang itu bisa berupa paroki, sekolahan, universitas, atau apapun juga. Memang Serikat Yesus mempunyai mesin uang berupa, kan Kolese Kanisius Jakarta itu duitnya banyak. Kolese Loyola di Semarang itu duitnya banyak. Uang sebanyak apapun di tempat karya SY tidak masuk Ordo SY, tetapi hanya untuk karya itu. Nah, untuk Serikat Yesus dalam rangka membiayai pendidikan Yesuit muda, mendapatkan uangnya dengan cara mengemis, kalau mau dikatakan kasarnya, seperti patung Santo Ignatius Loyola yang juga mengemis. Patung ini ada di gereja Del Mar di Barcelona. Ini sebuah contoh konkret bagaimana Ignatius mendirikan Serikat Yesus itu mau 100% mengandalkan bantuan Allah lewat para donatur. Karena itu, saya sebagai anggota Serikat Yesus ikut bersama Serikat Yesus meneruskan cara bertindak pendiri Serikat Yesus dengan cara mencari donasi ke para donatur yang adalah Anda semua yang mengikuti warung Selasa malam ini. Saya menjual jajanan, snack, minuman berupa bacaan-bacaan dari buku-buku yang menurut saya bagus. Dan cara ini saya sebut cara yang edukatif, mendidik, dan formatif, membentuk. Maka setiap Selasa malam saya on air, buka warung, jualan
buku dengan tujuan membantu teman-teman semua melanjutkan budaya yang amat sangat bagus, tapi nyaris terancam punah, yaitu membaca buku, plus mendengarkan, berefleksi, melakukan aksi itu berdasarkan diskresi. Nah, warung Selasa malam ini sebagai sebuah cara yang saya pilih, dibantu oleh teman-teman panitia untuk salah satunya membantu teman-teman peserta webinar untuk terus membaca buku. Karena itu, para peserta webinar, para donatur sekalian, bantulah kami membiayai pendidikan orang-orang muda kami. Semoga dengan ini Anda menjadi tahu ketika Anda mengirimkan sejumlah uang, berapapun itu besarnya, ke rekening sumbangan kasih, pasti akan sampai ke Serikat Yesus. Demikian penjelasan saya tentang mengapa selalu ada slide yang berisi sumbangan kasih. Mari sekarang kita masuk ke bab 11. Karena bab 11 ini cukup panjang, teman-teman, saya memilih membagi dua. Jadi nanti ada satu sesi, kemudian pengendapan dulu. Silakan Anda merenung, Anda menyimpulkan sesuatu, atau mungkin juga menuliskan pertanyaan, membuat poin penting, silakan. Lalu kita lanjut sesi 2, pengendapan. Dan sesudah itu, saya mau mengajak teman-teman untuk latihan melakukan pembedaan roh. Latihan. Silakan nanti Anda melakukan sesuai dengan arahan saya. Kita masuk sesi yang pertama. Ini pertanyaan yang sungguh sangat penting dan kemungkinan besar semua peserta webinar ini mempunyai pertanyaan yang sama. Gimana dong supaya tahu ini suara Tuhan dan ini suara yang bukan dari Tuhan? Gimana sih caranya supaya jeli, teliti, peka, menangkap, mengenali suara Tuhan? Bab 11 akan menjelaskan beberapa jawaban atas pertanyaan ini. Ini prinsipnya, teman-teman. Tuhan itu berkomunikasi dengan kita bisa pada waktu berdoa maupun di luar berdoa. Waktu kita jalan-jalan, waktu kita omong-omong dengan teman, dengan orang lain, waktu kita mengerjakan sesuatu, waktu kita membaca buku, maka pada dasarnya di semua kegiatan kita atau pada waktu kita melakukan apapun, suara Tuhan itu muncul. Atau ketika kita melakukan apapun, kapanpun, dimanapun, Tuhan mengkomunikasikan diri. Tapi setan, roh jahat juga mempengaruhi kita. Terus kalau Tuhan juga mengkomunikasikan dirinya kepada kita tidak hanya lewat doa, apa gunanya kita berdoa? Ya jangan terus minimalis gitu dong. Berdoa bagaimanapun juga merupakan saat yang dekat, intim, khusus, spesifik gitu. Maka ya tetap harus berdoa seperti halnya dua orang berelasi. Nggak cukup kan hanya lewat WA, perlu ketemu, ngobrol lebih dekat, minum kopi bersama, atau jalan-jalan, kuliner di mana sambil ngobrol. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi doa tetap penting karena bagaimanapun juga doa merupakan
momen spesifik saya dengan Tuhan. Nah, lalu pertanyaan ini muncul lagi. Bagaimana aku tahu suara itu datang dari Tuhan? Lalu membedakan dengan suara yang muncul dari dalam diriku sendiri, gimana? Apakah ini cara berpikirku saja, atau ini dari Tuhan? Ini pertanyaan kedua yang penting. Nah, komunikasi Tuhan dengan kita selalu ada perantaranya, ada mediasinya, ada sesuatu yang menjembatani lewat berbagai media, doa, sakramen, sakramen Ekaristi jelas, sakramen pengakuan dosa, wah itu jelas banget, sakramen penguatan, sudah banyak yang lupa sih ya, karena sudah lama sekali. Sakramen baptis, untuk mereka yang baptis dewasa, nah itu bagus sekali itu. Dan lewat kehidupan kita sehari-hari. Kok Tuhan tidak langsung ngomong kepada kita sih? Weh, jangan salah ya. Kalau Tuhan ngomong langsung dengan suaranya, bisa mati kita. Kata Tuhan kepada Musa itu ya, kalau aku menunjukkan wajahku kepadamu, wih, kagak akan kuat kamu, mati kamu. Maka kepada Musa, Tuhan muncul dalam bentuk semak belukar. Atau kepada Nabi, kalau tidak salah Elia, Tuhan lewat justru angin lembut yang sepoi-sepoi gitu. Kembali ke yang ada di tulisan ya teman-teman di slide, mediasi. Ada sesuatu yang menjadi jembatan perantara antara Tuhan dan aku. Nah, salah satu mediasi Tuhan berbicara kepadaku adalah lewat proses kita berpikir, lewat kesadaran kita, lewat seperti minggu lalu. Minggu lalu ada 10 atau 8 unsur itu ya. Ingatan, gagasan, perasaan, gerak hati gitu. Itu mediasinya. Tuhan berbicara kita lewat apa yang ada dalam diri kita. Imajinasi, perasaan, kehendak, memori. Jadi, apakah itu suara Tuhan atau suaraku sendiri? Ya, cara berpikir kita itu dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepadaku. Maka, mari kita catat baik-baik, kita pahami baik-baik, kita yakini baik-baik bahwa komunikasi dari Tuhan selalu melewati kesadaran kita, pikiran kita. Memang setiap pikiran tidak selalu dari Tuhan karena ada dari roh jahat juga bukan? Tapi tadi kan pertanyaannya komunikasi Tuhan lewat apa? Nah, lewat pikiran kita, lewat memori kita, lewat kesadaran kita. Sekarang kita masuk bagian subjudul yang pertama. Di sana tertulis tongkat baseball Tuhan. Ya, kita harus menerima kenyataan bahwa Romo James Martin itu orang Amerika. Kalau James Martin itu orang Nganjuk atau Mojokerto, ya pasti dia akan menulis tongkat kasti Tuhan. Jadi kasti itu baseball ala Nganjuk, Mojokerto atau Indonesia ya. Sebetulnya James Martin mau mengatakan apa sih lewat subjudul tongkat baseball Tuhan itu? Poin yang mau dikatakan adalah kadang-kadang suara Tuhan itu
jelas banget itu ya, kayak pemain baseball memukul bolanya itu bak gitu. Jelas, nggak ada keraguan. Tongkat mengenai bola, bak gitu. Jelas gitu. Nah, untuk menjelaskan hal itu, James Martin bercerita pengalamannya sendiri. James Martin saya ilustrasikan gitu, seorang pemuda yang masih muda. Pada waktu itu, James Martin sedang retret. Dan dalam retret itu, dia diberi bahan merenung oleh pembimbingnya tentang kisah Tuhan Yesus yang bertanya kepada murid-muridnya, "Hey guys, menurut kalian, menurut orang-orang, aku ini siapa?" Wah, ada yang menjawab, "Elia." "Oh ya, orang di sebelah sana itu mengatakan Yohanes Pembaptis. Oh, orang yang di sana mengatakan ini gitu." "Oke, kalau menurut kalian siapa?" "Kamu." Lalu Petrus menjawab, "Mesias." Nah, dari cerita itu James Martin diajak untuk bertanya sebaliknya, bukan Tuhan bertanya pada James Martin, "Aku ini siapa?" Tetapi James Martin bertanya pada Tuhan, "Tuhan, menurutmu aku ini siapa?" Pertanyaan yang penting. Saya beberapa kali juga mencoba bertanya itu. "Tuhan, menurutmu aku ini siapa ya? Aku sudah diserikat Yesus 35 tahun. Apakah aku pegawai yang baik menurutmu Tuhan?" Kurang lebih seperti itu. Lalu James Martin memang sempat kesulitan menemukan suara Tuhan. Kayak Tuhan tidak menjawab gitu. Dia mencoba diam, merenung, menunggu, sabar. Tapi Tuhan tetap aja tidak menyampaikan sesuatu sebagai jawaban atas pertanyaan Tuhan. Menurutmu siapakah aku ini? Suatu ketika diadakan kegiatan untuk pengampunan dosa. Lalu setiap orang mencoba menyapa orang lain. Dan pada waktu itu yang menyapa James Martin adalah seorang perempuan yang dia tidak kenal, yang juga sama-sama mengikuti retret itu. Tiba-tiba tidak ada rencana, tidak ada settingan. Lalu perempuan itu mengatakan pada James Martin, "Kamu adalah putra kesayangan Tuhan." Wah, James Martin kaget, tapi juga senang mendengar suara dari perempuan itu. Dia tidak kenal perempuan itu. Nah, berdasarkan pengalaman itu, James Martin mengatakan suara perempuan itu adalah jawaban dari Tuhan atas pertanyaan James Martin. Dan dari situ James Martin menyimpulkan di momen itu jawaban Tuhan seperti tongkat baseball yang memukul bola. Jelas, langsung, gamblang, mengejutkan. Lalu James Martin cerita kepada pembimbingnya dan pembimbingnya mengkonfirmasi bahwa suara perempuan itu merupakan cara Tuhan menjawab pertanyaan James Martin. Semoga teman-teman jelas, karena nanti saya akan mengajak Anda untuk mencoba mengingat-ingat. Anda punya enggak pengalaman mendengarkan suara Tuhan itu seperti tongkat baseball? Kita lanjutkan. Memang betapa hidup akan menjadi sangat mudah kalau suara dari Tuhan itu sejelas pengalaman James Martin itu terus. Tapi realita kehidupan mengatakan
Kadang-kadang suara Tuhan kagak jelas. Jangan salah ya, tidak begitu jelas. Bukannya tidak ada, tidak begitu jelas. Ada, tetapi kabur. Seperti gambar si anak laki-laki itu yang blur, yang kabur. Kadang-kadang jelas sih, seperti gambar di belakang saya ini. Nah, James Martin lalu mengajak kita mencoba membedakan kalau suara Tuhan itu kayak apa sih cirinya, kalau suara roh jahat itu kayak apa sih cirinya. Maka kita diajak masuk bagian subjudul kedua buku bab 11, membeda-bedakan roh. James Martin mengutip tulisan Romo William Barry SY yang menulis artikel tentang gimana saya tahu bahwa suara itu dari Tuhan. Nah, William Barry, James Martin mengacu pada suhu guru tertinggi mereka, yaitu Santo Ignatius Loyola, yang dalam buku Latihan Rohani itu menuliskan beberapa poin penting diberi judul pedoman pembedaan roh. Ada roh baik, ada roh jahat, ada roh Allah, ada roh setan. Nah, artinya teman-teman ini harus kita pahami dan sebaiknya juga kita terima apa adanya bahwa di dalam diri kita itu ada dua kekuatan yang berlawanan. Dan dua kekuatan itu adalah roh Tuhan, yang satunya roh jahat. Terus membedakannya bagaimana? Ada tiga cara kerja roh jahat. James Martin memulai dari yang jahat-jahat dulu. Ya, ada bilangan tiga. Ya, betul. Yang pertama, James Martin memberi istilah ya, istilah roh jahat itu sifatnya, suaranya itu kekanak-kanaan, seperti anak manja, childish, kekanak-kanaan. Sudah usianya tidak anak lagi, tapi sifatnya tuh kekanak-kanaan. Senangnya merengek-rengek, plus egois. Contohnya sudah ada di situ ya, sebuah kengototan. Misalnya, aku harus memiliki barang ini sekarang juga, aku harus beli. Nggak mau menyadari kondisi finansial, nggak mau menyadari situasi keluarga, nggak mau mikir yang macam-macam. Pokoknya aku ingin ini dan harus beli ini, pokoknya aku harus punya ini. Tidak bisa tidak. Nah, dorongan yang memaksa macam itu, yang egois, itu salah satu jenis dari roh jahat. Atau sebuah ungkapan protes, marah, nggak terima, kecewa karena banyak hal yang dia pikirkan, inginkan, harapkan, nggak ada yang terjadi. Terus kayak dia marah-marah, mengapa sih semuanya tidak berjalan sesuai dengan keinginanku gitu. Ini contoh tentang eh, ciri pertama roh jahat. Nah, ini yang dari Ignatius Loyola, teman-teman. Jadi yang ditulis James Martin tadi, seperti suara anak manja, itu disadur di referensinya adalah buku Latihan Rohani nomor 325. Ini ditulis oleh Ignatius Loyola sendiri. Saya mau memberi pengantar penting, yaitu semoga ibu-ibu, emak-emak, para perempuan di sini tidak boleh tersinggung karena Ignatius mengatakan musuh bersikap seperti perempuan. Jangan dibalik ya, perempuan itu musuh, bukan ya. Lemah bila dilawan dan kuat bila dibiarkan.
kayaknya Santo Ignatius Loyola cukup kenyang berrelasi dengan perempuan sehingga dia bisa menyimpulkan hal ini ya. Ya, apalagi kalimat berikutnya nih, memang ciri khas perempuan itu bila sedang cekcok dengan laki-laki jadi takut dan lari, bila si laki-laki bermuka gigih, keras, kekeh. Sebaliknya, bila laki-laki mulai lari, kehilangan keberanian, maka amarah dan ancaman garang perempuan itu menjadi hebat dan tak terhingga. Selanjutnya, demikian pula ciri khas roh jahat atau musuh. Dia akan menjadi lemah, hilang keberaniannya, lari pergi dari dengan godaan-godaannya bila Anda, saya, kita yang sedang berlatih membedakan roh itu gigih menentang godaan musuh. Enggak, saya enggak mau khawatir terus. Tuhan itu bisa saya andalkan kok saya khawatir. Gitu. Tegas. Saya enggak mau takut. Saya tidak mau malas. Namun sebaliknya, kalau kita takut, ragu, nggak berani menghadapi kelemahan diri, nggak berani melawan malas, sudah habis kita dihajar oleh roh jahat yang bersifat seperti perempuan. Oke, ini yang pertama ya teman-teman, penting. Lalu yang kedua, menurut James Martin di buku bab 11, roh jahat itu seperti suara seorang kekasih simpanan laki-laki. Apa sifatnya? Si kekasih simpanan ini tentu saja ingin merahasiakan tindakan yang berdosa, bukan? Nggak mungkin mengajak dia untuk memviralkan atau cerita ke mana-mana. Nggak mungkin kan, pasti ditutup-tutupi. Kalau ada foto ya dibuat hidden, jangan cerita ke siapa-siapa. Nah, ide James Martin itu berasal dari latihan rohani nomor 326. Ignatius Loyola mengatakan, musuh, roh jahat, setan bersikap seperti buaya darat. Dan ini berarti laki-laki. Ingin tetap merahasiakan dan nggak buka, nggak usah cerita ke siapa-siapa. Udah ini kita aja. Karena memang ini ini Ignatius nulis begini lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu ya, karena memanglah orang cabul yang dengan kata-kata merayu gadis putri seorang ayah yang baik atau istri seorang suami yang baik ke arah maksud serongnya. Tentu ingin maksud buruknya itu jangan diomongin ke siapa-siapa. Sebaliknya, kalau kita itu em, kalau kita membuka yang dirahasiakan itu, maka roh jahat kita kalahkan. Kalau tadi yang pertama membuat kita takut, lalu yang kedua ini membuat kita tutup mulut, tidak cerita. Caranya untuk melawan adalah melakukan kebalikannya. Yang ketiga, menurut James Martin, roh jahat itu seperti komandan pasukan musuh. Sebagaimana musuh, tentu saja inginnya adalah mengetahui kelemahan-kelemahan kita, bukan? Supaya kita bisa diserang, ditaklukkan, dikuasai. Nah, dalam hal ini betapa pentingnya teman-teman kita itu mengenali diri, kekuatan-kekuatan kita, kelemahan-kelemahan kita, kemampuan-kemampuan kita, kekurangan-kekurangan kita. Sehingga kita tahu
titik lemah kita agar tidak diserang, dikuasai oleh roh jahat. Kalau menurut Santo Ignatius Loyola di buku Latihan Rohani nomor 327, roh jahat itu seperti komandan tentara. Dan pasti dia tahu titik lemah musuh. Karena itu, untuk melawan hal itu, ya kita mesti benar-benar menguasai diri. Ketika kita berada di situasi kelemahan kita nampak jelas, kita mesti menjaga diri dengan baik. Demikian teman-teman ya, ada 3 ciri khas roh jahat. Semoga Anda paham dan silakan Anda mempraktekannya dengan cara mengecek dalam hidupmu sehari-hari. Ini kesimpulannya. Pendek kata, singkat kata, roh jahat itu intinya pokoknya melawan yang baik. Roh jahat itu cirinya ketika ada di dalam diri kita itu adalah menarik kita ke arah yang berbeda dengan yang diinginkan Allah. Allah ingin kita berbuat baik. Nah, roh jahat itu menghalang-halangi. Ah, enggak usah lah. Kamu tuh nggak usah terlalu suci gitu. Orang nggak ada yang melakukan itu seperti kamu gitu. Janganlah. Itu suara roh jahat. Nah, ini bagian berikutnya juga em, penting untuk kita ketahui. Kalau Anda tahu, Anda memahami, ini bantuan yang amat sangat efektif dipakai untuk mengecek. Ini dari roh jahat atau roh baik ini. Nah, teman-teman, untuk mengenali cara kerja roh Tuhan dan roh jahat di dalam diri kita, roh jahat ini bukan gendruwo, tuyul, buto ijo, kuntilanak ya, bukan ya, tapi suara dorongan yang ada di dalam diri kita. Pertama-tama, untuk mengetahui ini roh baik atau roh jahat, yang harus dicermati adalah nomor 1 itu, cermati kualitas hidup kita. Maksudnya apa? Saya sedang bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan, enggak? Melayani, murah hati, memaafkan, terlibat. Gitu. Saya melakukan kebaikan-kebaikan atau saya malas, pesimis, berpikir negatif, suuzon, negative thinking. Kalau saya ada dalam situasi hidup yang negatif, itu baru kita mudah untuk menilai yang ada dalam diri kita itu roh baik atau roh jahat. Nah, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, aku sedang dalam situasi yang baik-baik saja nih. Bersemangat, ada motivasi, optimis, positive thinking gitu, melakukan hal-hal yang baik. Nah, kalau aku sedang dalam situasi macam itu, maka bisikan, suara, sapaan dari Tuhan itu seperti air yang menetes di spons. Tenang, lembut, membuat kita itu ayem, membuat kita itu stabil. Tetapi tiba-tiba nih ada suara-suara yang membuat saya menjadi galau, takut, pesimis, nggak tenang, khawatir. Nah, itu seperti air yang jatuh ke batu. Gemericiknya, cipratannya itu heboh. Itu ciri khas dari roh jahat. Sekali lagi, kita akan mudah menentukan ini roh jahat atau roh baik. Cermati pertama di lingkaran yang bulat itu ya. Kamu sedang dalam situasi positif,
atau sedang dalam situasi negatif. Itu dulu yang harus dicermati. Kalau langsung mengecek ini roh jahat atau roh baik ya, tanpa mencermati yang di buletan itu menjadi susah. Kemungkinan kedua, yaitu kita sedang dalam situasi hidup yang tidak baik-baik saja. Berpikir negatif, melakukan kecurangan ini itu, bohong, malas, balas dendam, curiga gitu. Kalau kita dalam situasi macam itu, maka roh jahat bekerjanya seperti air yang menetes di spons. Tenang, membuat kita tetap berada di situasi macam itu. Kebalikannya, Tuhan itu kayak memukul-mukul kita. Ayo, kamu berubah. Ayolah, kamu jangan negatif thinking terus. Ayolah, kamu jangan terlalu melankolis gitu. Ayolah, kamu jangan terlalu suuzon terus itu. Setiap ada orang baik, kamu pikir curiga. Oh, ini mau ambil apa nih dari saya nih? Dalam kondisi kita yang jelek, Tuhan itu seperti air menetes di batu. Klotak, klotak, klotak gitu. Teman-teman, semoga Anda menangkap dengan jelas. Supaya nanti Anda bisa mempraktekannya dengan baik. Saya mau menggambarkan hal yang sama dengan cara yang kurang lebih berbeda, tapi sebetulnya poinnya sama. Roh jahat itu pokoknya selalu mendorong kita melakukan kejahatan. Kejahatan tidak harus selalu korupsi 1 triliun ya. Kejahatan itu juga bisa dalam bentuk melihat orang lain selalu negatif. Simbolnya masuk ke kegelapan hitam. Sedangkan roh baik itu selalu, ya namanya saja roh baik, melakukan kebaikan, mengampuni, memaafkan, mengakui kesalahan, tidak berpikir negatif, mencoba mencari point of view yang lebih positif gitu. Oke? Nah, roh jahat membuat kita merasa benar ketika kita melakukan kejahatan. Paham? Misalnya nih, saya mencuri mangga tetangga. Terus kan nggak baik kan mencuri. Terus muncul pikiran, nggak apa-apa, mangganya kan ada 350 tuh di pohon. Kamu ambil 5 nggak apa-apa, orangnya nggak bakal tahu. Ambil aja, nggak apa-apa. Lihat, roh jahat membuat kita merasa benar. Ada pembenaran, ada sebuah rasionalisasi. Sedangkan roh baik membuat kita bersalah ketika melakukan kejahatan. Hebro, 5 mangga itu ya memang sedikit kalau dibandingkan dengan 350, tetapi bagaimanapun juga mencuri adalah sesuatu yang tidak baik. Jadi meskipun 5, jangankan 5, lawan 1 aja kamu mencuri, tetap aja mencuri. Begitu ya teman-teman, saya sudah menyampaikan beberapa yang prinsip yang semoga tidak sulit ditangkap. Saya ingin stop di sini dulu karena bahan berikutnya nanti kalau saya lanjutkan Anda nanti bisa pusing 7 keliling. Maka kita break di sini dulu. Silakan Anda mencermati lagi PowerPoint tadi supaya Anda makin paham. Silakan.
Teman-teman sekalian, tadi di sesi pertama ada beberapa prinsip penting. Saya harap Anda paham dan pemahaman itu tidak cukup, tetapi mesti dipakai untuk praktek dalam hidup sehari-hari. Mengapa? Karena seperti halnya kata latihan rohani. Kata kunci adalah latihan. Dengan latihan, 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 maka kita bisa terampil. Karena kita biasa melakukan itu, maka kita menjadi bisa. Karena biasa, jadi bisa. Bagaimana caranya supaya bisa? Membiasakan diri. Sekarang saya mau mengajak Anda memasuki subjudul ketiga, suara Tuhan dan suara saya. Nah, saya mau memberi pengantar dulu bahwa sesudah ini James Martin itu memberi 7 poin atau 7 pertanyaan yang kalau kita pakai 7 pertanyaan itu kita bisa memastikan ini suara ini dorongan ini, gagasan ini, keinginan ini layak saya lakukan atau tidak ya. Jadi ada 7 pertanyaan. Pertanyaan pertama, saya ingin melakukan sebuah tindakan, terdorong melakukan sesuatu. Saya mau em, misalnya, ini kan bulan Oktober nih. Kemudian em, kita setiap hari sudah berjanji setiap hari akan berdoa rosario. Nah, tiba-tiba ada sebuah keinginan atau undangan melakukan sesuatu sehingga ada kemungkinan aku tidak bisa berdoa rosario gitu. Nah, coba dicek. Kira-kira tawaran itu, undangan itu, gagasan itu ada nuansa roh jahatnya enggak? Nah, roh jahat itu prinsipnya namanya juga jahat kan? Maka enggak mau dekat-dekat dengan Tuhan. Roh jahat itu marah kalau kita itu ikut webinar Selasa malam. Artinya kalau Anda tidak ikut webinar Selasa malam, ya kalau memang ada acara lain yang sangat penting ya enggak apa-apa sih. Tapi itu tadi, sebuah gagasan perlu aku lakukan atau tidak, itu cermati. Ada nuansa roh jahatnya enggak? Kalau ada, ya jangan dilakukan. Kalau enggak ada, kemungkinan besar lakukanlah. Dalam hal ini, em, tambahan informasinya tentang roh jahat adalah ketika saya adalah sedang melakukan sebuah kebaikan, misalnya menyapa seseorang yang kesepian, atau menyapa teman baik yang sudah lama sekali nggak saya sapa, terus saya mulai ragu, ya nggak ya, ya nggak ya. Nah, kalau kita sedang menjadi orang baik, sedang menjadi orang baik, karena kadang-kadang kan kita juga tidak jadi orang baik kan. Kalau kita pas sedang jadi orang baik, roh jahat itu selalu membuat kita sedih, pesimis, membuat kita menjadi khawatir, nggak yakin, dengan alasan-alasan yang bermacam-macam. Intinya roh jahat tidak ingin kita maju. Nah, kalau punya gagasan baik, terus kita dibuat ragu, keraguan itu besar kemungkinannya dari roh jahat. Atau ini James Martin memakai istilah kekinian, bahasa universal. Kayaknya ini lebih menunjuk pada generasi milenial pada umumnya ya, tidak setiap anak milenial karena anak baby boomers yang sekarang juga sudah senior-senior pun bisa terjebak di situasi ini. Putus asa,
menilai diri negatif, aku orang yang dibenci, aku selalu ditolak, tidak ada orang yang mencintaiku, aku selalu gagal, aku itu tidak pernah bisa berubah. Nah, teman-teman, ini sungguh sangat penting karena ini hanya Anda sendiri yang tahu. Memang sih orang dekatnya itu bisa mengetahui, ini temanku ini kok selalu sedih aja. Suaranya itu nadanya itu kok pesimis. Kadang-kadang tuh apa ya ungkapan-ungkapannya itu miris gitu tentang dirinya sendiri atau tentang kehidupan pada umumnya. Nah, teman-teman, ketika Anda orang-orang dekatmu bernuansa seperti ini suaranya, saya menulis dengan kapital besar berwarna coklat. Tanda roh jahat hadir. Memang Memang, kondisi psikologi seseorang bisa saja menjadi penyebab nuansa putus asa. Kondisi psikologis. Nah, kondisi psikologis ini titik lemah yang diserang musuh dengan kategori ketiga tadi, komandan pasukan musuh. Nah, kita diserang nih, titik lemah kita diobok-obok, diobok-obok, titik lemahnya diobok-obok, terus kita dibuat pesimis terus. Jadi, kondisi psikologis yang melankolis, gampang menangis, putus asa, menilai diri rendah sekali, itu titik lemah yang mudah diobok-obok roh jahat. Karena itu, teman-teman, yang sering omong bernuansa putus asa, bangun, Anda sedang diobok-obok oleh roh jahat. Berikutnya itu adalah ciri roh baik. Kebalikannya teman-teman. Roh baik itu membuat semangat, terhibur, termotivasi. Kadang-kadang nangis karena haru, nangis karena gila ya Allah itu mencintaiku luar biasa. Tuh orang-orang dekatku itu kalau sudah mendukungku gila, aku tuh sampai-sampainya terharu. Siapakah aku ini kok sampai dicintai? Ayo semangat, semangat, semangat. Ketika Anda merasakan itu jejak roh baik sedang memelukmu. Supaya apa? Roh baik ingin kita terus maju, tidak berkubang di titik lemah kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua. Apakah suara itu masuk akal? Apakah dorongan itu masuk akal? Apakah gagasan itu masuk akal? Misalnya tadi ya, contohnya, saya tidak akan menjelaskan yang sudah tertulis. Saya mau memberi contoh konkret saja. Saya sudah berjanji nih, doa rosario setiap hari. Eh, lah kok ini nanti sore saya diundang, diajak teman mengunjungi tetangga yang sakit. Dan tetangga ini miskin dan jarang ada orang yang memperhatikan. Nah, kira-kira keinginan atau dorongan mengunjungi tetanggaku yang miskin kurang perhatian itu dari roh baik atau roh jahat? Masuk akal enggak? Menurut saya masuk akal. Terus bolong dong rosarionya. Menurut saya it's okay. Enggak apa-apa. Toh sebetulnya kalau Anda naik mobil dan tidak nyopir kan bisa berdoa rosario. Atau bahkan ketika berada di rumah sakit pas ada di ruangan si sakit kan bisa saja mengajak orang sakit itu berdoa rosario kan. Jadi kalau dorongan yang muncul dalam diri kita itu masuk akal, logis, itu besar kemungkinannya layak dilakukan karena itu berasal dari roh baik. Pertanyaan ketiga, apakah dorongan itu, apakah suara yang mengajak saya untuk mengunjungi tetangga yang miskin, sakit, sedikit sekali orang yang memperhatikan,
akan meningkatkan cinta dan amal kasih enggak? Jelas. Maka kemungkinan besar itu dari roh baik. Lalu lakukan enggak? Lakukan. Rosarionya bolong dong. Enggak apa-apa. Toh bisa melakukan doa rosario di tempat lain, on the way rumah sakit, atau dari rumah sakit pulang gitu. Bahkan ya teman-teman, ini saya memberi sebuah contoh. Misalnya saya dalam kondisi, ya ampun, saya benci banget dengan orang-orang yang ada di sekitar saya ini. Kok tiba-tiba ada sebuah dorongan, tuing, untuk melakukan kebaikan bagi orang-orang ini, gitu. Itu, itu, itu kira-kira akan meningkatkan cinta dan amal kasih enggak? Kayak jelas lah. Kalau saya ngikutin kebencian, maka yang terjadi adalah kemungkinan-kemungkinannya kan yang negatif. Balas dendam lah, melukai orang lain lah, gitu. Tetapi kalau kebalikannya, saya mengampuni lah, saya justru melakukan kebaikan untuk orang itulah, ya berarti cinta, amal kasih teramalkan, bukan? Itu dari roh baik. Berikutnya, 4. Apakah suara itu, keinginan itu, dorongan yang muncul dalam pikiranku, dalam hatiku, cocok nggak dengan sifat Tuhan yang aku kenal menurut kitab suci, menurut ajaran gereja, menurut teladan Yesus Kristus, gitu. Kalau cocok, ya itu dari roh baik. 5. Apakah suara itu sebuah lanturan, distraksi, atau gangguan? Gangguan dong, kan aku jadi tidak bisa doa rosario setiap hari. Jadi bolong dong. Enggak juga, bolong enggak apa-apa. Karena berdoa rosario dan mengunjungi orang miskin yang sakit dan jarang diperhatikan oleh orang lain punya nilai yang minimal sama dengan berdoa rosario, atau mungkin malah lebih tinggi tingkat keutamaannya. Keenam, ini agak jelimet, agak complicated, tetapi menurut saya mengandung unsur yang sangat penting karena kita seringkali terjebak di sini. Apakah suara yang muncul dalam diriku itu hanya untuk memenuhi keinginanku belaka? Apakah tadi keinginan untuk mengunjungi orang sakit di rumah sakit itu keinginanku belaka? Tidak, itu ajaan dari orang lain. Maka lakukan. Memang tidak mudah. Teman-teman cermati dua nomor ini. Satu, sesuatu benar-benar berasal dari Tuhan. Jadi kata kuncinya berasal dari Tuhan. Tanpa ada keraguan lagi. Dua, kita seringkali terjebak di sini nih. Sesuatu yang sangat kuinginkan agar diberikan Tuhan padaku. Misalnya, ya tadi itu ya, aku ngotot pengen ke rumah sakit mengunjungi orang sakit, tetapi itu niatan pribadiku gitu. Karena aku punya maksud-maksud yang lain misalnya di rumah sakit selain mengunjungi orang sakit itu. Dan aku harus meninggalkan beberapa kewajiban lain. Dan aku ingin Tuhan membenarkan pilihanku mengunjungi orang sakit itu. Nah, itu kurang lebih nomor 2 ini teman-teman. Sesuatu yang sebetulnya mungkin tidak diberikan oleh Tuhan, tetapi aku ingin banget itu diberikan Tuhan padaku. Nomor 2, kata kuncinya adalah keinginanku yang kuharapkan diberikan oleh Tuhan. Tapi belum dari Tuhan. Yang nomor 1, berasal dari Tuhan. Nomor 2, sesuatu yang sangat ingin ku dapatkan dari Tuhan, tapi belum diberikan oleh Tuhan. Kita sering terjebak di nomor 2 ini.
Terkadang apa yang kita ingin dengar memang apa yang Tuhan katakan pada kita. Kata kuncinya Tuhan katakan pada kita dari Tuhan. Kita seringkali terjebak membayangkan bahwa yang kuinginkan itu Tuhan omong begini. Kata kuncinya bukan Tuhan omong begini, tetapi aku ingin Tuhan omong begini. Dan itu bukan omongan Tuhan. Agak jelimet, tapi semoga teman-teman tidak kesulitan menangkapnya, karena ini sungguh sangat penting. Kita, saya pun seringkali terjebak menganggap yang kuinginkan itu dari Tuhan. Padahal bukan. Seperti gambar yang ada di slide itu. Emang itu kambing beneran yang sedang bertelur? Bukan. Atau gambar yang satu yang sengaja saya pilih ya. Si tiang besi itu inginnya menjadi seperti mercusuar. Tapi bayangan itu adalah aslinya bukan. Aku adalah tiang besi dengan kepala bulat. Tapi aku ingin Tuhan menjadikanku mercusuar. Beda bukan? Kalau ini kambing beneran, si laki-laki ini nggak akan ada di situ. Kena bonus nanti dia. 7. Apakah yang sedang kupikirkan ini? Apakah suara yang sedang menggema ini penting untuk kulakukan enggak? Teman-teman, ketika Anda sedang berada dalam situasi harus mengambil keputusan penting, misalnya seorang hakim harus mengambil keputusan, tok, 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 tersangka dinyatakan bersalah. Nah, di momen itu sebelum memutuskan itu biasanya Tuhan berbicara jelas kepadaku. Oke ya teman-teman, itu sudah 7 hal. Maka 7 nomor ini bisa Anda pakai, kita pakai untuk mengecek ini dari Tuhan atau bukan. 7 pertanyaan untuk menguji sumber gagasan dari Tuhan atau dari roh jahat. Nah, di nomor 4, eh, James Martin memberi contoh temannya. Ya, temannya sedang berada di Haiti, ya, Amerika Selatan kalau nggak salah. Dan temannya itu tiba-tiba mendengar sebuah suara dari dalam dirinya, lalu dia harus memutuskan ini dari Tuhan atau bukan. Kalau dari Tuhan kulakukan, kalau enggak, nggak akan kulakukan. Menurut pengalaman dia, suara itu jelas, hangat, dan meyakinkan. Artinya dari Tuhan. Kita lihat contohnya. Selama di Haiti itu, si temannya James Martin itu mengerjakan profesi yang diimpikan selama bertahun-tahun. Menjadi seorang jurnalis yang memberitakan perilaku-perilaku ketidakadilan sosial. Dan dia tidak pernah ragu panggilannya dari Tuhan menjadi jurnalis ini. Tetapi karena Haiti dan Amerika Serikat itu jauh, maka si laki-laki ini jarang bisa menghadiri acara-acara keluarga, pernikahan, kematian, sunatan. Di Amerika ada sunatan nggak ya? Kayaknya nggak ada. Pokoknya acara-acara penting kekeluargaan dia nggak pernah datang. Dia juga tidak bisa kontak-kontak lagi dengan teman-teman, ketinggalan banyak hal. Terus dia mulai berpikir nih, aduh, dengan berada di Haiti ini aku melakukan kebaikan atau enggak ya? Dalam situasi itu dia mendengar atau dia merasa ada sebuah suara.
engkau tidak bisa melakukan pekerjaan sebagai jurnalis di Haiti selamanya. Bagi orang itu, para itu membuat dia merasa nyaman, tubuhnya rileks, dia yakin dengan pilihannya tetap bekerja di Haiti. Dan orang ini meyakini suara itu dari Tuhan. Loh, apakah itu tidak berarti suara itu mau mengatakan pergi dari Haiti? Bukan. Artinya, dia tetap perlu melakukan tugas sebagai jurnalis di Haiti, tetapi tidak untuk selamanya. Suatu ketika nanti bisa pindah ke lain tempat. Jadi, bagi saya, ini sebuah contoh yang mau mengatakan Tuhan bisa menyapa kita di luar jam berdoa ketika menunggu antrian di bank. Nah, James Martin menggunakan 7 pertanyaannya itu untuk ngecek suara tadi itu munculnya sumbernya dari mana. Satu, dari roh jahat? Enggak. Masuk akal? Masuk akal. Tiga, apakah mengarah ke peningkatan cinta dan amal kasih? Sangat, karena dia kan membela orang miskin dan tertindas. Empat, apakah sesuai dengan apa yang ketahui tentang Tuhan? Iya banget. Di kitab suci itu kan Tuhan punya concern, passion, mission, menolong, menyelamatkan orang sakit, miskin, janda, yatim piatu, kan? Lima, apakah itu sebuah distraksi? No. Apakah itu hanya untuk memenuhi keinginanku belaka? Tidak juga. Apakah itu penting? Sangat penting. Nah, dengan mengecek lewat 7 pertanyaan itu, kita terbantu untuk mengerucut ini dari Tuhan. Lakukan. Gampang ngomongnya ya. Terus ada yang bertanya, 7 nomor itu harus lengkap dipakai semuanya atau boleh 3? Saya menjawabnya dengan mengatakan, mari kita sadar diri kita ini kan pemula. Maka lebih baik di latihan awal itu pakai ketujuh-tujuhnya. Karena praktek latihan dengan pedoman yang lengkap itu akan menumbuhkan 2 hal. Satu, keterampilan. 2, intuisi. Kalau aku melakukan 7 pertanyaan itu untuk ngecek, lama-kelamaan intuisiku tumbuh. Sehingga bisa saja nantinya tidak perlu ngecek dengan 7 pertanyaan itu, asalkan sudah berlatih lama. Cerita James Martin itu disimpul dengan mengatakan sebagian besar yang terjadi di dalam doa bisa dipercaya berasal dari Tuhan. Saya menggarisbawahi kata sebagian besar mau mengatakan sebagian besar itu bukan semuanya. Sebagian besar itu mungkin 75% dari 100%. Artinya ada 25% kemungkinan bukan dari Tuhan. Emang bisa? Bisa. Simpul lain yang menarik adalah Tuhan dapat memasuki kesadaran kita. Tuhan bisa saja menyapa kita kapan saja dengan cara apapun yang Tuhan inginkan dan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Nah, teman-teman, 7 pertanyaan sudah dijelaskan James Martin untuk membantu kita mengecek suara Tuhan atau suara roh jahat. James Martin memberi nomor yang lebih kecil, 3. Biasanya kita tuh milih 3. Kalau soal pekerjaan tuh milih 3. Kalau gaji milih 7. Ini memang brengseknya kita ini ya. Kalau rezeki pinginnya banyak, kalau tugas pinginnya sedikit. Oke, 3 ini penting lah. 3 ini berasal dari penulis yang sangat terkenal.
Margaret Silves. Dia memberi 3 pedoman untuk menilai ini dari Tuhan atau bukan. Yang pertama, teman-teman, yang berasal dari Tuhan, cirinya adalah akan bertahan lama, akan membawa perubahan nyata dalam diri kita. Atau kalau mau dikatakan dengan kalimat kebalikannya adalah kalau itu bukan dari Tuhan, biasanya tidak akan awet atau nggak ngefek apa-apa untuk kita. Ini menurut saya penting. Saya memberi contoh. Pada tahun 2002, saya sedang dalam proses menulis tesis untuk ujian. Dan saya punya rencana menulis tema A. Saya cari bukunya, kok nggak banyak. Saya baca-baca, kok kayaknya buntu gitu. Tiba-tiba ada tema B muncul. Dan tema B itu tentang autobiografi Ignatius Loyola. Wah, itu kayak musim jamur di musim hujan gitu ya. Idenya muncul banyak, buku referensinya banyak, dan saya bersemangat mengerjakannya gitu. Dan saya pilih, oke, saya tidak memilih A, dan saya memperjuangkan B yang saya anggap dari Tuhan. Teman-teman, setelah tesis itu selesai, terbukti tesis yang saya lakukan itu bertahan lama sampai sekarang. Karena yang saya tulis menjadi pegangan modal saya bekerja sampai sekarang. Apakah membawa perubahan? Sangat. Sangat besar membuat perubahan pada diri saya. Bahkan saya membawa banyak orang untuk melakukan yang saya tuliskan itu, termasuk lewat webinar-webinar ini. 2, kalau itu sesuatu dari Tuhan, biasanya yang dari Tuhan itu akan, ini bahasanya nih, bayangkan, menenun. Ya. Menenun, bukan menjahit. Menenun itu artinya dari kapas, ditenun, jadilah kain. Ya, jadi ada unsur yang digabung-gabungkan jadi satu dengan cara yang sangat lembut, mulus ke dalam pengalaman pribadi dan ingatan kita. Artinya kita sudah punya sesuatu, lalu Tuhan itu ingin kita membesarkannya. Dan kalau kita mengikuti itu menjadi besar. Contoh, sejak TK saya senang menggambar, SD menggambar, SMA saya mengembangkan kemampuan menggambar. Dan alhamdulillah sekarang mulai lebih terampil sedikit menggambar. Dan menggambar sekarang bukan sekedar hobi atau mengejar prestasi, tapi saya pakai untuk membantu orang mengenali dirinya. Saya banyak menggambar. Nah, teman-teman, keterampilan menggambar, dorongan untuk mengembangkan keterampilan menggambar, dorongan untuk menggunakan kemampuan menggambar untuk menolong orang lain, itu saya alami datang dari Tuhan. Yang ketiga, apa yang datang dari Tuhan itu pasti membuat kita dekat dengannya, dekat satu sama lain, dan cinta menjadi lebih terwujud konkret. Nah, saya jadi ingat 3 orang yang bersahabat. Ignatius Loyola, Francisco Xaverius yang membawa salib dengan tangan kirinya itu,
dan Petrus Faber ya, yang membawa buku Exercitia Spiritualia, latihan rohani. 3 orang ini bersahabat dan ketiganya masing-masing semakin dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya 3 orang ini mengembang menjadi 10 dan berdirilah Serikat Yesus. Berkembang lagi sampai sekarang. Dan saya geser ke situasi kontemporer zaman now. Kalau pertemanan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan, lalu saya membuat simpul di sebelah kiri itu. Teman sejati adalah wujud inkarnasi yang ilahi. Ketika relasi dengan teman sejati dirawat, biasanya akan membawa setiap orang menjadi lebih dekat dengan yang ilahi dan memberi suasana persahabatan yang sejati inklusif, bukan eksklusif. Dan buahnya bisa dinikmati banyak orang. Semoga teman-teman panitia terkonfirmasi bergabung di kelompok panitia ini dengan cerita ini. Karena pertemuan, pertemanan yang inklusif dan untuk mengembangkan banyak orang biasanya dari Tuhan sendiri. Terakhir, saya senang dengan penutup bab 11 ini karena James Martin cerita pengalaman konkret ketika dia berada di negara di Kenya. Di Kenya itu bahasanya bahasa Swahili. Suatu ketika ada orang berteriak pada dia, "Kuna kondo, kuna kondo, James, kuna kondo." Ya apa, wong iki ngomong apa iki? Ternyata buka kamus, oh yalah, ternyata kuna kondo itu artinya ada domba, ada kambing. Ya ampun, oke. Kalimat kedua yang dia dengarkan adalah kujahapa. Ini kayak ada apa? Bukan ada apa. Kujahapa artinya kam 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 ker 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 sini 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 sini. Cerita ini bagi saya inspiratif karena ada seorang anak gembala domba, dia berteriak kepada domba-dombanya, kujahapa. Dan domba-dombanya itu mengikuti si gembala itu. Padahal sebetulnya ada banyak suara-suara lain. Suara orang, suara mesin, suara motor gitu. Tapi domba-domba ini mendengar kata kujahapa. Teman-teman, untuk apa sih kita belajar berdoa? Untuk apa sih kita mengikuti webinar Selasa malam ini? Saya terbantu merumuskan jawaban untuk pertanyaan itu ya. Saya ingin lewat membaca buku, lewat ikut warung Selasa malam, teman-teman semakin jeli mengenali suara Tuhan dan juga mau mengikutinya. Kalau domba-domba aja bisa mengenali suara gembalanya dan mengikutinya, maka insya Allah mosok kita kalah sama seekor domba sih. Malu-maluin. Kita memang penggemar sate kambing muda Balibul. Tapi jangan salah, kita diajak untuk tidak kalah dari domba. Mari teman-teman, kita praktekkan bab 11. Pedoman-pedoman membedakan roh Allah, roh jahat. Agar kita semakin terampil mendengarkan suaranya dan memilih yang benar. Demikian bab 11 bagian kedua. Mari kita mencermati apa yang tadi sudah kita pelajari. Semoga teman-teman semakin paham.
Teman-teman, bab 11 ini bagus ya, karena memberi contoh-contoh konkret dan juga pedoman-pedoman. James Martin memberi contoh konkret, saya juga memberi contoh konkret. Maka sebelum tanya jawab, saya ingin mengundang Anda semua untuk latihan. Latihannya gampang-gampang susah, ngeri-ngeri sedap. Latihannya, silahkan Anda mengingat-ingat momen-momen, dua momen. Momen pertama, dalam momen apa saja, artinya lebih dari satu kalau kalau bisa mengingat, dalam momen apa saja Anda yakin itu dari Tuhan. Momen kedua, coba Anda ingat dalam momen apa Anda sedang dibujuk rayu oleh roh jahat dan Anda ketipu melakukannya. Saya ulang, sesudah ini akan ada lagu tunggu dan Anda mengerjakan latihan sederhana tadi. Latihan pertama, temukan momen-momen Tuhan menyapamu. Tuhan mengajakmu melakukan sesuatu. Dan Anda melakukan dan Anda senang. Konsolasi, kata Ignatius. Dua, temukan momen-momen Anda dibujuk rayu oleh roh jahat, ketipu, dan Anda melakukan. Lalu malu, merasa bersalah, macam itu. Semoga instruksinya jelas. Mari kita mencoba praktek mengingat-ingat. Panitia akan menyetelkan lagu untuk membantu kita mengingat-ingat. Mari.
Baik, teman-teman, tadi latihan memang kami rancang tidak lama, hanya 3 menit. Dan sekarang saya mau memberi kesempatan kepada siapapun untuk bercerita atau bertanya tentang latihan tadi. Kalau ada silahkan, ya, tentang latihan tadi itu. Kalau ada silahkan, sesudah itu baru tanya jawab tentang bahan bab 11 tadi. Silahkan Yohana Heni sudah tunjuk jari. Silakan Bu Yohana. Malam Romo. Silahkan, selamat malam. Iya, malam Bu Yuda, makasih. Mau sharing aja sih Romo ya. Kejadiannya tuh baru tanggal 21 September. Ceritanya gini Romo. Jadi ada keluarga eh, dari luar kota itu menginap di rumah kami 1 minggu ceritanya. Dan ketika akan pulang, suami itu berniat memberi sangu ceritanya. Nah, saya terus terang waktu itu agak kesal karena ini memang family dari suami ya, Romo. Saya waktu itu kesalnya gini, saya udah membelikan tiket pulang, kok masih disangoni dalam hati saya. Saya tanya sama suami, kamu mau kasih berapa? Sekian dia bilang. Ya udah nanti biar aku yang kasih. Saya bilang gitu, Romo. Terus dia memang memberi. Nah, pada saat mau memberi itu terus terang si jahat itu bilang begini, Romo. Ngapain dikasih? Mendingan uangnya buat aku. Terus toh dia nggak tahu, Andi pasti nggak tahu kalau saya tuh nggak ngasih gitu loh, Romo. Dan saya bisa bilang, oh iya sudah aku kasih seperti itu. Tapi di sisi lain si apa Tuhan itu bicara, suara hati itu bicara, jangan, itu dosa loh, itu nggak baik seperti itu. Kalau seperti itu, nanti Andi akan tidak percaya sama kamu lagi. Udah tuh Romo. Ya memang bergejolak ya Romo, tapi akhirnya oh iya ya, mendingan uang nggak seberapa kok, saya seperti itu. Nah, sebelum ngantar ke stasiun, itu kami misa dulu ceritanya di Blok B. Memang pada saat misa itu, kok hari itu bacaan Injilnya kalau nggak salah tentang si bendahara yang cerdik itu Romo. Dan yang membawakan waktu itu Romo Haryatmoko SY. Itu homilinya ngena banget Romo ke saya. Romo Haryatmoko tuh bilang begini, apa kalau kita tuh memberi maka kita tuh akan mengalami satu kebahagiaan gitu loh, sukacita dengan kita melakukan memberi. Terus Romo Haryatmoko tuh juga bilang kalau apa sih, apa yang harusnya diberikan pada orang itu ya diberikan gitu loh, jangan kita ambil gitu. Itu Romo, itu saya tuh langsung, aduh Tuhan makasih ya gitu. Saya dikuatkan lagi, tadinya saya udah mau berbuat nggak baik ya Romo, tapi karena Tuhan sudah bicara seperti itu tuh makin membuat hati saya tuh, oh iya ya, iya emang itu nggak baik. Udah, sampai di stasiun, akhirnya saya memberikan itu Romo, memberikan uang yang dari Andi. Dan eh, Romo mau tahu apa yang terjadi setelah saya memberi itu betul Romo. Persis yang seperti yang dikatakan Romo Haryatmoko, saya langsung mengalami sukacita yang luar biasa dan 10 menit kemudian itu WA saya itu masuk, itu saya tuh dapat pesanan kue itu yang nilainya itu melebihi dari saya ngongkosi saudaranya dan ibaratnya suami nyangoni aja tuh tergantikan. Itu Romo, itu saya nggak henti-hentinya mengucap syukur dan ya terus ini ya Romo terus sering berusaha untuk peka ini mendengarkan ini gerak roh jahat atau roh baik. Seperti itu Romo sharingnya. Baik, Makasih terima kasih Romo. Yohana atas ceritamu. Jelas di mana seperti apa suara roh baik, suara roh jahat itu terdeteksi dengan jelas. Semoga Yohana makin jeli membedakan itu dan mengikuti yang baik. Terima kasih. Siapa lagi? Mari. Tidak ada nih, beneran. Oke, tidak ada.
Yuda, silahkan mengecek pertanyaan-pertanyaan yang muncul di chat room, kita cermati. Romo, langsung kita menjawab pertanyaan kita. Romo yang jawab pertanyaan, saya membacakan. Dari Bu Heni Romo di jam 20.19. Romo 2019. Oke. 19. Romo, kalau menyumpahi orang dengan sumpah yang jahat, maksudnya sakit gitu, nyumpahin sakit, ternyata benar terjadi. Gimana menarik sumpah itu kembali supaya orang yang disumpahi menjadi sembuh dan baik kembali? Maaf, ini pasti dari roh jahat kan, Romo? Terima kasih. Cara menariknya, satu, meminta maaf atau mengakui ke orang yang kita sumpahi itu. Mengakui, sorry ya, saya nyumpahin kamu. Dan saya mohon dimaafkan. Itu yang pertama. Itu menurut saya pertama harus dilakukan. Kedua, memilih untuk tidak mengingat lagi kata-kata itu. Memang ada ungkapan kata-kata yang sudah muncul itu tidak bisa ditarik. Seperti halnya begitu kita sudah munggah sesuatu di internet itu nggak akan pernah bisa diambil. Sudah kemana-mana. Meskipun kita delete itu nggak akan pernah hilang. Tetapi kalau sebuah sumpah serapah, memang kita sumpah itu termemori oleh kita, oleh orang yang kita sumpahi kalau dia mendengar, atau orang lain yang tidak kita sumpahi tapi mendengar. Jadi tidak akan pernah hilang. Tetapi tindakan kedua yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kekuatan destruktif sumpah serapah itu adalah memilih untuk tidak mengingat. Ini memilih, dan memilih ini tidak pernah sekali jadi. Terus gitu. Kalau ingat udah nggak usah diikuti memori itu. Tapi tidak melakukan yang kedua, memilih untuk tidak mengingat, harus disertai yang nomor satu, mengakui salah kepada orang yang saya sumpahi. Tiga, mohon pada Tuhan supaya bisa membantu kita menetralisir rasa bersalah karena menyumpahi. 3 langkah. Minta maaf, terus-menerus memilih untuk tidak mengingat, dan mohon berkat rahmat dari Tuhan supaya aku tidak terganggu terus oleh rasa bersalah. Itu jawaban untuk pertanyaan yang menurut saya bagus, seringkali terdengar, seringkali kita alami hal ini. Lanjut, Ira. Terima kasih, Romo. Tapi menarik sih ya, Romo, menyadari kalau ada roh jahat itu. Menyumpahi tapi pengen narik lagi gitu ya, Romo. Ya, nggak mungkin ditarik, Nggak mungkin ya, Romo. nggak mungkin. Oke, baik. Lanjut ya, Romo. Lanjut. Dari Ibu Lucy Himawan, 2025, Romo. Oke. Romo, kalau seorang Katolik disantet karena mempertahankan iman dan melawan kejahatan seperti korupsi, apakah dia yang mengundang roh jahat sehingga bisa masuk ke dirinya? Apakah memang diizinkan terjadi oleh Tuhan untuk menguji iman seperti Ayub? Itu Romo. Romo, kalau seorang Katolik disantet karena mempertahankan iman dan melawan kejahatan seperti korupsi, apakah dia yang mengundang roh jahat sehingga bisa masuk ke dirinya? Kalau seorang Katolik disantet karena mempertahankan iman, apakah dia yang mengundang roh jahat? Enggak lah. Yang mengundang roh jahat kan yang menyantet, ya kan? Iya. Santet dengan segala bentuknya
itu kan mempekerjakan roh jahat. Maka yang mengundang roh jahat ya yang mengirim santet. Tapi kalau seorang Katolik yang jadi tujuan penyantetan itu kan dia tidak mengundang. Kalau pertanyaannya saya rubah menjadi lebih menarik, gimana caranya supaya kita tidak disantet ya Romo? Ya kan, menjadi lebih menarik bukan? Ini pertanyaannya agak aneh. Bagaimana caranya supaya tidak disantet? Satu, ya berbuat baik terus, berupaya berbuat baik lah. Dua, meskipun kita sudah berbuat baik, kalau ada orang yang kita rugikan dengan kebaikan kita, ya kita bisa saja disantet. Maka, ya mohon bantuan Tuhan. Dengan cara, ya kita mendekatkan diri pada Tuhan terus. Caranya, ya doa rosario bisa, ikut tekun, ikut ekaristi harian bisa, membaca kitab suci sebagai langkah awal untuk berdoa bisa. Prinsipnya mendekatkan diri pada Tuhan. Ya, karena kekuatan Tuhan itu yang nantinya bisa menjaga kita dari kemungkinan disantet. Semoga. Ini kok omongannya disantet ini, karena ini. Oke, terima kasih Romo. Demikian ya Ibu Bu Lucy ya tadi jawaban dari Romo. Satu Hmm, lagi, satu lagi ya Romo. oke, Dari Ibu Yohani Feni. Pukul Yohanes. 20, iya, Oke, 20.36. oke. Romo, saya pernah mengajak umat di mungkin ini stasi maksudnya ya Romo, kok stasiun saya. Stasi saya untuk rajin berdoa dengan cara mengikuti Zoom di sebuah kelompok doa. Namun jawaban mereka malah seperti meremehkan dan saya dikira menggurui, bahkan mereka selalu mengejek dengan mengirim petuah atau nasihat yang bersifat memojokkan saya. Dan saya tadinya mau membalas dengan sabda Tuhan. Tapi saya berpikir nanti dia tersinggung dan menimbulkan permusuhan. Dikira saya menggurui karena dia orang tua. Maka saya menggagalkan niat itu. Apakah itu suara Tuhan Romo yang membisikkan pada saya untuk tidak membalas ejekan itu? Kan selalu mengejek dengan mengirim petuah atau hasil bisa mengenai dan dengan sabda. Tapi saya pikir nanti dia sudah menimbulkan permusuhan. Dikira saya membunuhnya. Itu suara Tuhan. Kemungkinan besar, saya tidak berani memastikan. Kemungkinan besar dorongan suara yang muncul dari dalam untuk tidak mengirim sabda Tuhan dalam rangka membalas mereka, menurut saya kemungkinan dari Tuhan. Karena karena dengan tidak mengirim itu menjadi seperti tidak menyiram bensin gitu, ke api yang sudah menyala. Semula kan menyiram bensin dengan mengajak doa, tetapi kok tanggapannya malah api. Nah, kalau kita malah mengirim sabda Tuhan, itu bisa jadi malah seperti menyiram bensin ke api. Maka eh, suara himbauan untuk jangan mengirim sabda Tuhan ke mereka supaya apinya tidak besar, menurut saya kemungkinan besar dari Tuhan. Jadi itu lalu satu hal lagi, memang harus ekstra hati-hati ya teman. Maksud saya begini, meskipun ajaan kita itu baik, tapi tidak di setiap tempat pukul rata gaspol kita menyampaikan dorongan itu loh. Di kitab suci saya lupa, tapi tiba-tiba muncul ungkapan ini. Jangan memberikan mutiara kepada siapa, ingat kalimat selanjutnya. Suster, ingat. Jangan pernah memberikan mutiara kepada
Widya, Valentin ingat kata terakhir apa? Babi, bukan anjing. Jangan memberikan mutiara kepada babi. Bagus sih berbagi mutiara, tapi kepada orang yang tepat. Tapi jangan kepada babi. Ajakan untuk berdoa itu baik ya, tapi tetap menurut hemat saya bisa keliru, tetapi saya sendiri mempraktekkan ini. Wait and see. Kalau orang Jawa ada pepatah bagus. Angon angin, menggembalakan angin. Angin sedang kencang nih, ya jangan jualan es teler gitu. Karena sedang angin kencang, promo ini diskon 75%. Nyai, ini sedang badai. Pohon-pohon sedang tumbang, kamu jangan jualan es teler. Teman-teman, undangan melakukan yang baik dilakukan, tetapi menurut hemat saya mesti lihat situasi, lihat kelompok yang kita tawari itu kayak apa. Bisa jadi sesuatu yang baik malah seperti menyiram bensin ke api. Menurut saya ini kalimat yang baik untuk closing, Yuda, maka sekarang tugasmu melanjutkan dengan hal-hal praktis lainnya. Terima kasih. Baik, Romo. Terima kasih sekali lagi, Romo Nano. Terima kasih juga kepada Romo James Martin yang sudah memaparkan bab 11 dengan sangat bagus ya, Romo ya. Romo Nano juga mengaplikasikan ke dalam gambar-gambar yang membuat kita semakin mengerti, makin istilahnya bahasa Inggrisnya semakin mudeng gitu loh, Romo. Jadi sekali lagi terima kasih. Saya berharap juga teman-teman dapat memahami, mengambil banyak dari bab 11 ini. Romo mengajak kita untuk mempraktekkan pedoman pembedaan roh Allah, roh jahat, dan diriku sendiri supaya kita makin terampil, makin jeli mengenali suara Tuhan dan mengikutinya. Baik, sekali lagi terima kasih. Sebelum webinar di malam hari ini kita tutup, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, buku belajar berdoa bagi sahabat-sahabat webinar yang belum memiliki buku belajar berdoa atau ingin memiliki buku-buku lain terbitan Kanisius bisa menghubungi Ibu Ayun di nomor 082237478080. Teman-teman, jangan lewatkan minggu depan. Tidak terasa kita sudah memasuki sesi 12 dari buku belajar berdoa. Di sesi 12 tentunya kita lebih dalam lagi belajar, dan bersama Romo Nano kita akan mengupas tuntas kontemplasi Ignatian. Jadi jangan lewatkan Selasa depan 14 Oktober 2025. Persembahan kasih. Persembahan kasih nantinya akan dipergunakan untuk membantu pendidikan Jesuit muda dan kelangsungan webinar Selasa malam. Bagi Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda yang berkenan untuk memberikan persembahan kasih, bisa mentransfer melalui BCA di nomor rekening 604-453-5887 atas nama Indriani I atau Liliana. Sebelum webinar kita akhiri, kita berdoa dan nanti akan memohon berkat Tuhan melalui Romo Nano. Mari kita hening, kita satukan hati di dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, kami berterima kasih atas suara Tuhan yang jelas, hangat, dan meyakinkan. Bertahan lama, membawa perubahan nyata dalam diri kami, mengarah pada peningkatan cinta dan amal kasih,
serta membawa kami lebih dekat denganmu. Kujahapa, datanglah. Seperti domba-domba mengenali suara gembalanya dan mengikuti suara itu, meskipun ada banyak suara. Semoga tujuan hidup rohani kami senantiasa dapat terus mengenali suara Tuhan dan mengikutinya dengan setia. Karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Santo Ignatius, doakanlah kami. Saudara-saudari, teman-temanku sekalian, Anda masing-masing, keluarga Anda, teman-teman baik Anda, orang-orang yang kita sayangi senantiasa dibimbing, diberkati, dilindungi Allah yang Maha Kuasa,